ya di sini yang mewakilkan pergerakan dari si gold ini sendiri. Nah ini artinya si gold ini lagi konsolidasi harganya, dia lagi menunggu ya news nanti malam ada PPI ya. Kemudian kalau kita perhatikan dari hasil FOMC kemarin juga hasilnya itu cukup netral ya, jadi memang tidak membawa pergerakan cukup signifikan juga untuk si DXY ini sendiri atau si indeks dolar ini sendiri gitu. Untuk saat ini indeks dolar juga berada di area support kurang lebih level harga 101.46 dengan area resisten. Kalau kita perhatikan untuk resistennya itu di level 101.74, kemudian ada lagi di 102.015 ya. Tapi kalau kita mau bahas support resisten terdekat dia ya, untuk saat ini resisten terdekat dia minornya dia itu kurang lebih di harga 101.59 gitu. Jadi sebenarnya kategori si DXY ini masih berada dalam range sideway-nya dia dari 101.46 sampai 101.55 gitu. Kemudian kalau kita perhatikan lagi ya, untuk si gold ini ya, ini kan kalau kita lihat secara struktur harga juga masih uptrend karena memang si DXY ini masih downtrend juga. Nah, jadi yang ini saya ingin infokan kepada kalian semua adalah selama harga masih berada di atas 2014 ya, ini kan sorry sebentar nih, kita pakai 15 menit dulu tadi kelihatan di sini. Nah, selama harga masih berada di atas demand zone ini ya, yang kemarin kan kalau kita bahas kan demand zone ini 2005 sampai 2008 ya. Ini kan sudah dipakai sama dia nih karena memang harga berhasil pullback dari range harga ini. Oke, kemudian yang saat ini demand zone terbaru dia itu kurang lebih di harga 2013 sampai 2014.72 gitu. Jadi memang selama masih berada di atas harga ini ya, kita masih looking untuk buy ya, lebih banyak opportunity untuk buy dengan target harga kurang lebih nanti ya, kalau kita ambil di 2014 sampai 2013 berarti kan 2016 ini udah bisa di TPA 1 kita ya, 2016 kemudian 2019 ya, atau langsung kita ambil ke 2020, lalu terakhir itu di 2025, dan tertingginya itu adalah kurang lebih di harga 2050 yang menjadi area target dari banyak buyer di gold itu sendiri gitu. Tapi sebelum masuk ke 2050 kayaknya untuk hari ini yang misalkan dia naik pun paling mentok itu di 2030 di sini gitu, 2030 ya. Kalau misalkan dia berhasil break lagi 2020. Kemarin juga ada yang sempat tanya kepada saya di kolom komentar ya di channel YouTube, Bang, si gold ini naiknya cukup tinggi, kira-kira sampai mana nih kalau break dari 2020? Oke, kalau dia break dari 2020 maka target dia itu sebenarnya di 2025 dulu ya, kemudian 2031 di sini, 2031 dulu, baru dia nanti lanjut ke 2050 gitu. Tapi kalau untuk saat ini memang pergerakan paling tinggi kurang lebih ke harga 2030 di sini, paling tingginya dia gitu. Kalau misalkan dia naikkan pun ya, dia untuk hari dia yang paling mentok di sini. Kalau dia untuk ke 2050 kayak dia butuh sekitar 2 atau 3 hari lagi gitu. Itu sih. Jadi kalau untuk area buy zone ya, kalau mau aman ya untuk buy zone ini memang di level kurang lebih di 2013-2014. Tapi ini masih belum confirm karena memang harganya saat ini masih di 2016 gitu. Jadi kurang 2 poin lagi ke bawah. Mungkin nanti kalau udah confirm ya kalian harus lihat dulu ya untuk konfirmasi dari candlestick ya, kemudian dari support levelnya, yaitu kalian bisa perhatikan nanti di bagian time frame 1 jam ataupun kalian mau pakai 15 menit pun nggak masalah karena memang ini jatuhnya adalah short trade gitu. Nah, kalau kalian mau sell maka kalian lebih baik tunggu dia ya bisa break dari level harga kurang lebih 2014 untuk amannya ya. Kalau untuk amannya berarti kurang lebih break dari level zone ini ya, dari zona yang 2013-2014 dengan target kurang lebih di level harga 2010 sampai 2005 ya, ini kembali atau kita masuk ke zona yang kemarin lagi nih di dimension 2005 sampai 2008 itu sih. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua gitu. Tapi Bang, bisa nggak sih kalau untuk sell di atas, karena kan kalau sell di sini takutnya ketinggalan gitu. Dan memang kita bisa memanfaatkan peluang ya, nama juga trader gitu, mau memanfaatkan peluang sebisa mungkin yang memaksimalkan profit. Oke, jadi kalau kita mau sell di atas sebelum dia break 2014 itu sebenarnya bisa. Tapi pastikan ya kalian ambil di kurang lebih di resisten level gitu, 2020, 2025 atau di 2031-nya gitu. Jadi kita manfaatin di resisten level, jangan kita sell begitu harga masih di tengah sini gitu. Nah, kalau kalian sell begitu harga masih di tengah sini, nantinya ya kalian akan kena floating profit dan nanti hasil kurang maksimal gitu. Jadi memang market buka 24 jam ya, tapi bukan berarti kita harus trade secara terus menerus gitu. Jadi ada beberapa peluang yang memang terkadang market menyuruh kita untuk menunggu momen tepat terlebih dahulu baru kita entry posisi. Oke, kalau untuk saya ini belum ada clear direction ya, jadi saya belum ada open posisi juga ya.
Nanti mungkin saya akan info kalau misalnya ada posisi di channel Telegram Jurnal Trading ID. Oke. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.